Baik, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya di mata kuliah pertama ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah ya. Baik adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas clustering, tapi kali ini kita akan membahas mengenai clustering yang berbasis pada kepadatan. Ya, seperti apa? Ya, kita akan bahas ya, kepadatan itu seperti apa. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa clustering itu ada berbagai macam, ya, ada prototype based clustering, ada juga graph based clustering, lalu ada juga density based clustering. Kalau yang di episode yang kemarin kita sudah membahas mengenai yang prototype based clustering, yang dia sifatnya adalah partition clustering, ya. Nah, kalau di pertemuan episode yang kemarin ya, kita bahas bagaimana clustering itu si user itu diminta untuk memasukkan jumlah cluster yang dia minta. Ya, saya mau cluster 3, ya akhirnya data tadi akan di-cluster sebanyak cluster. Itu kalau kita partition clustering. Jadi dia sangat tergantung pada nilai key cluster yang dimasukkan oleh user. Ya. Nah, tapi ada juga yang dua ini ada, yaitu graph based clustering sama density based clustering. Ya. Dua ini adalah tipenya bukan partition clustering, tapi agglomerative clustering, di mana clustering jenis ini akan mencari si user tadi tidak diminta untuk memasukkan jumlah clusternya, tapi algoritma cluster ini akan langsung mengcluster data sesuai dengan alamiahnya datanya, sesuai dengan karakteristik datanya. Jadi kalau datanya untuk cluster 4, ya dia akan mengcluster jadi 4. User tidak diminta, tapi dia akan langsung mempelajari karakteristik data dan dia akan mengcluster sendiri. Kira-kira data ini sebaiknya di-cluster menjadi berapa cluster. Nah, ini adalah yang graph based clustering sama density based clustering. Cuman di episode kali ini kita akan membahas mengenai density based clustering, yaitu clustering yang berbasis pada kepadatan. Jadi saya ulang lagi ya, di sini user tidak diminta untuk memasukkan jumlah clusternya, tapi user di sini diminta hanya memasukkan CSV ya, dan si algoritmanya ini akan langsung mengcluster sesuai karakteristik datanya ya. Kalau graph based clustering saya bahas di sini karena kalau dari segi efektivitas masih efektif yang density based clustering ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara prototype dan density clustering ya. Kalau adik mempelajari tentang yang prototype ya, clusteringnya itu ya, kalau kita pelajari di episode sebelumnya, clusteringnya itu berdasarkan pada kedekatan objek data terhadap titik representasi. Yang kalau di episode yang kemarin yang kita gunakan itu adalah centroid yang kita gunakan. Nah, titik representasinya centroid ya. Nah, dia akan langsung mengcluster berdasarkan kedekatan objek pada titik representasi tadi, pada centroid atau means ya, kalau yang kita gunakan di episode kemarin. Tapi kalau density, kita nggak pakai titik representasi. Adik-adik, kita nggak pakai titik representasi cluster. Tapi yang kita pakai adalah clustering berdasarkan pada kepadatannya. Yang kita pakai itu.
berdasarkan pada density datanya, distribusi datanya itu padat nggak, saling berdekatan nggak, bentuk cluster nggak. Nah, itu yang akan kita olah. Itu yang akan kita pakai di density clustering ya. Nah, perbedaan yang paling mencolok lagi yang di nomor 2 tadi ya, yaitu kalau di segi prototype yang minggu lalu yang key means ya, yang episode minggu lalu ya, itu tentang key means, itu user harus menetapkan jumlah klasternya terlebih dahulu. Contohnya kayak misalnya kita di kuis kemarin, saya suruh tadi untuk mengklaster 4 ya, menjadi 4 klaster untuk data gempa ya. Nah, kalau prototipe itu sangat bergantung pada masukan user. Kalaupun misalnya data kemarin saya perintahkan adik-adik itu memasukkan 3 klaster ya, maka dia akan terkelompok menjadi 3 klaster. Mau dikelompokkan jadi 2 klaster pun ya, data yang kemarin yang di kuis itu ya, yang gempa atau geosfik, itu akan terklaster sebanyak 2 kelompok. Tapi kalau density ini enggak, ya. Density ini istimewa ya, karena dia tidak memerlukan masukan jumlah klaster dari user. Karena density clustering ini akan langsung melakukan clustering secara alamiah. Dia mempelajari dulu karakteristik datanya, baru dia mengcluster. Ya. Kalau kemarin kan 2, 3, 4 bisa ya, tapi kalau ini enggak, dia pelajari dulu nih distribusi datanya ya, dia pelajari dulu kepadatan klasternya. Nah, baru dia akan cluster sesuai dengan kepadatannya. Jadi kita nggak perlu memasukkan jumlah key clusternya, dia akan langsung mengcluster sendiri. Ya. Oke, itu adalah tentang perbedaan antara prototype dan density clustering ya. Nah, algoritma yang dipakai itu adalah algoritma DB-Scan atau kalau nama panjangnya, nama kerennya ya, itu adalah density based spatial clustering ya of application with noise. Nah, dan berbasis clustering secara spasial tapi dengan noise-nya. Jadi dia juga mendeteksi noise juga nih di sini ada dia. Nanti noise kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Tapi kita akan pakai DB-Scan ini nanti untuk praktek di video ini ya. Nah, DB-Scan itu merupakan algoritma clustering yang berbasis pada kepadatan. Algoritma memperluas wilayah dengan kepadatan yang tinggi ke dalam cluster dan menempatkan cluster regular pada database spesial sebagai noise. Ya. Nah, dia ibaratnya dia akan memperluas wilayah klasternya dari satu klaster yang kecil ya, dia perluas terus sampai kira-kira seluruh daerah, seluruh data yang padat dalam satu klaster itu tersentuh semua. Ya. Nah, itu dia akan membentuk klaster sendiri. Ya. Kalau yang enggak tercakup pada klaster itu, ya bisa dia bentuk klaster sendiri atau kalau enggak dia menjadi noise atau outlier nantinya. Itu adalah gambaran dari DB-Scan. Gambar umumnya ya. Nah, algoritma ini itu tidak bergantung pada jumlah klaster yang diinginkan oleh user. Jadi sangat berbeda dengan algoritma K-means yang minggu lalu, ya episode yang lalu, dia sangat berbeda. Tapi sayangnya di sini dia juga bergantung pada 2 variabel matematis, yaitu EPS atau singkatan dari epsilon, yaitu adalah radius yang menentukan batas daerah neighborhood dari suatu titik. Nah, ini misalnya adalah ada sebuah titik di sini ya. Nah, ini ada kata epsilon. Nah, epsilon adalah radius yang menentukan batas daerah neighborhood dari suatu titik. Jadi kita akan mencari neighborhood-nya berdasarkan pada clusternya dari titik E ini pusatnya. Dia akan membentuk epsilon di sini ya. Nah, ini yang neighborhood-nya itu berarti titik-titik yang berada dalam radius epsilon dari titik X ini. Itu epsilon ada ya. Tapi ada juga yang disebut dengan min PTS ya. Nah, min PTS ini adalah jumlah titik minimum yang harus ada dalam lingkaran epsilon neighborhood. Jadi kalau epsilon ini ada ya, atau lingkaran yang dari suatu titik ini, dia baru bisa disebut sebagai cluster ya jika jumlah titiknya itu lebih besar daripada min PTS-nya. Misalnya di sini adalah min PTS-nya 6 ya. Nah, kita lihat nih di sini sudah ada 6 titik enggak? Ini sudah ada 6 titik ada deh. Ya. Nah, ini disebut sebagai epsilon atau klaster pertama. Nanti kita akan geser setelah itu misalnya. Misalnya kita akan geser titiknya, kita pindah nggak di titik X, misalnya kita pindah ke titik ini ada deh. Titik yang agak dekat sini atau Y ya. Nah, dia akan pindah ke sini, nah dia akan membentuk epsilon lagi. Seperti ini ya. Nah, kita lihat nih, kira-kira jumlah lingkaran yang berada di dalam titik ini sudah
melebihi min PTS nggak? Nah, ini misalnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini ternyata jumlah neighborhood-nya di titik Y ini, jumlah neighborhood-nya ternyata tidak ini ada ternyata enggak sesuai jumlah neighborhood-nya. Ya, dia hanya 4 ya. Dia kurang dari min PTS. Nah, ini tidak bisa membentuk klaster baru. Jadi dia nggak bisa memperluas lagi. Nah, ini contoh adalah tentang pengertian dari epsilon sama minimum points ya. Nah, ini ada istilah dalam algoritma DB-scan ya. Ada yang kita kenal dengan istilahnya core. Core itu adalah titik yang menjadi pusat suatu epsilon. Nah, misalnya ini ya. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah titik Q ya, titik P deh ya, jadi epsilon ya. Lalu misalnya ada juga istilahnya adalah directly density reachable. Nah, sebuah titik item dikatakan directly density reachable atau berada dalam keterjangkauan kepadatan ya. Dari titik lainnya jika jarak di antara mereka tidak lebih dari nilai epsilon. Nah, ini misalnya adalah nilai P ya. Misalnya ada titik Q di sini tadi ya. Nah, P ini kan membentuk epsilon misalnya ya. Nah, di sini ada titik Q, misalnya ada titik X, titik Y. Nah, titik X dan Y dan Q itu dia disebut sebagai titik yang directly density reachable seperti ini. Ya. Contohnya ya. Berarti Q kalau misalnya titik pusatnya di Q ya P ini jadi directly density reachable-nya. Itu adalah tentang kepadatannya ya. Nah, ini falsafah dari kepadatan. Jadi orang-orang matematika itu berpikir gitu ya. Kira-kira gimana ya kita itu mematematikakan sebuah data yang padat gitu ya. Nah, dia mikirnya ternyata pakai epsilon ini ada pakai epsilon sama pakai min PTS. Ya, itu filsafatnya mereka olah sehingga ketemu ide memfilsafatkan kepadatan itu dengan epsilon sama min points ya. Nah, setelah itu ada lagi istilahnya ya. Ini kenapa saya belajar istilah supaya adik bisa mempelajari algoritmanya dengan mudah ya. Ada juga yang dia density reachable. Ya. Sebuah titik atom itu dikatakan sebagai density reachable jika ada satu rantai yang menghubungkan keduanya yang berisi hanya titik-titik yang directly density reachable dari titik-titik sebelumnya ya. Nah, ini misalnya ini ada titik ini ya. Nah, ini kan membentuk rantai. Misalnya kan saya bilang tadi bahwa di DB-scan itu akan menggeser seluruh titik core-nya ya. Sebuah intinya itu akan terus digeser terus ya sampai semua titik data ini berada dalam satu cluster. Jadi si epsilon tadi akan diperluas dengan cara mengganti-ganti dari core-nya tadi. Epsilon yang awalnya tadi ini ya. Dia akan terus memperluas dengan cara menggeser-geser dari titik core-nya. Dia geser terus ya, ganti-ganti terus sampai dia akan memperluas ke seluruh cluster ya, ke seluruh data yang kita ibaratkan dia sebagai calon cluster. Nah, ini misalnya dia geser terus ya. Misalnya awalnya dari titik P, titik core-nya, dia geser ke titik G, lalu dia geser ke titik D ya. Ternyata ini semua membentuk cluster karena dia jumlah titik di dalam epsilon itu ternyata lebih besar dari 5 ya. Ini kan 5 ya, lebih besar dari 5. Nah, dia membentuk cluster. Dia misalnya geser terus ada di. Nah, ketemu di sini dia membentuk cluster lagi. Dia pindah lagi core-nya, dia membentuk cluster lagi seperti ini. Nah, terus seperti itu. Ya. DBS ya geser terus sampai kira-kira seluruh data ini ya dia berada dalam satu cluster. Caranya dengan cara menggeser core tadi ya. Nah, kalau misalnya dia akan berhenti kalau misalnya si cluster yang paling luar atau border ini sudah nggak bisa membentuk cluster lagi. Jadi ada istilah lain yaitu border. Border itu adalah titik terluar yang berada di tepian cluster atau epsilon. Nah, contohnya ini adalah titik terluar nih. Dia si epsilon tadi akan berganti-ganti core-nya sesuai dengan mencari titik border atau titik terluar, titik terjauh dalam epsilon tersebut. Nah, dia misalnya di sini ya, dia perluas lingkarannya sampai seluruh titik dalam cluster ini terpenuhi ya, hingga ya titik yang terluar, misalnya ini ya, dia gagal membentuk cluster baru. Kalau sudah nggak membentuk cluster baru sudah selesai, nggak ada lagi, dia baru berhenti DB-scan-nya ya. Nah, itu ada ya.
Nah, ini adalah langkah algoritma DB-Scan-nya ya. Ini kita mulai dengan pilih sembarang titik sebagai core ya. Lalu ciri titik-titik yang bertangga dengan core melalui epsilon dan min PTS. Bentuk klaster awal yang berisi core dan titik-titik directly density reachable. Nah, misalnya ini ya. Dia awalnya membentuk klaster di sini ya. Ini langkah pertamanya. Lalu setelah itu dia akan menggeser klasternya di core-core-nya tadi. Di border-bordernya. Core-nya itu akan digeser ke bordernya ya. Seperti ini ya. Pilih core baru yang merupakan titik lain yang masih directly density reachable dan merupakan border ya. Setelah itu cluster diperluas yang sekarang berisi titik-titik yang sering density reachable. Jadi dia akan terus memperluas lingkarannya ini ya. Dia geser terus sampai ketemu banyak density reachable. Ini kalau misalnya semuanya membentuk satu rantai seperti ini ya, maka dia disebut sebagai density reachable ya. Dia akan terus lingkaran tadi akan terus digeser ya. Ulangi langkah 2 dan perluas klaster dengan cara yang sama. Nah, ini iterasi baru berhenti hingga titik-titik keluar klaster atau kita sebut dengan border ini ya tidak bisa membentuk epsilon baru. Karena titik-titik epsilon di tipian klaster sudah min PTS ya. Karena syarat untuk membentuk klaster ya, syarat membentuk epsilon itu adalah jumlah titik minimumnya harus lebih besar daripada min PTS. Misalnya saya tetapin di sini min PTS-nya 6 ya. Nah, dia terus titik seperti itu, kalau sudah berhenti, dia cari titik lain ya di dalam data tersebut, tapi di luar klaster yang sudah terbentuk sebagai core klaster awal. Ya. Nah, ini saya ambil contoh kasus ya. Ini ada sebuah data spasial ya seperti ini. Memang saya nggak merekomendasikan pengerjaan DB-Scan ini dengan metode kertas, metode matematis ya, karena akan banyak sekali dan akan melelahkan. Kita akan biarkan komputer yang lelah ya. Komputer itu core-nya sudah tinggi banget ya, kecepatan frekuensinya ya, berapa megabit per second. Kita akan lelah untuk suruh ngitung ini, kita serahkan ke komputer aja ya. Nah, ini contoh aja data spasial, kita ingin mengklaster data-data ini ya menjadi berapa klaster yang alamiah ya. Saya tidak menyarankan adik-adik mengerjakan pakai kertas, pakai matematis murni, karena ini sangat banyak sekali ya. Bisa-bisa kalau saya keluarkan di UAS adik-adik pakai Excel ya, pakai kertas langsung bisa-bisa nggak selesai. Ya, makanya saya akan langsung ke Python. Ya. Nah, ini saya jelaskan dulu algoritmanya tadi ya. Nah, misalnya data ini tadi, seluruh data ini tadi, misalnya saya letakkan dia ke dalam diagram Cartesius seperti ini yang 2 dimensi ya. Nah, kalau dari bayangan kita kan ini sudah pasti akan terbentuk 3 klaster ya tadi ya. Cuman komputer nggak bisa seperti kita ya. Nah, caranya supaya komputer itu bekerja, maka akhirnya muncullah yang tadi disebutin orang-orang matematika tadi adalah algoritma DB-Scan. Nah, dia mulai dari titik awal yang seperti ini tadi. Ya, titik awal di sini lingkarannya ya, ternyata membentuk klaster awal, dia geser lagi. Misalnya dia geser lagi lingkarannya ke sini ya. Ternyata bisa membentuk cluster density reachable tadi ya, dia membentuk cluster sampai sini. Dia geser lagi sampai ke bordernya, misalnya di titik N misalnya ya, di titik apa nih, di titik K misalnya. Dia geser lagi, core-nya pindah ke titik K. Nah, ternyata dia bentuk epsilon lagi, ternyata dia berhasil membentuk epsilon. Akhirnya klasternya diperluas ya. Nah, dia geser lagi misalnya yang berada di dalam ini, tapi yang masih border misalnya di titik N. Nah, di titik N itu dia akhirnya membentuk epsilon lagi, radiusnya dia ulangi lagi radiusnya ya. Nah, ternyata dia bisa berhasil membentuk epsilon baru. Nah, akhirnya klasternya nambah lagi perluas ya. Nah, sekarang dia akan nambah core lagi misalnya di titik Q. Dia akan membentuk epsilon lagi seperti ini ya. Ternyata jumlah titik di dalam epsilon yang baru ini ternyata dia lebih besar dari min PTS. Nah, akhirnya oke ya. Akhirnya klasternya jadi diperluas, density reachable-nya jadi semakin banyak, density reachable-nya ya, dalam satu klaster ini semakin banyak. Nah, akhirnya terbentuk satu klaster. Ternyata begitu digeser lagi, misalnya di titik R ya, dia bentuk epsilon, misalnya seperti itu ya, di titik G, atau di titik O misalnya gitu ya, ternyata dia gagal membentuk epsilon. Kenapa? Karena kalau titik O ini dikasih epsilon, ternyata dia klasternya ternyata nggak bisa melebihi min PTS. Ya, misalnya min PTS-nya di sini misalnya adalah 5, gitu ya. Ternyata titik O itu sudah menjadi border,
Porter itu dia udah nggak bisa lagi untuk membentuk epsilon, ya, karena titiknya sudah nggak bisa melebihi minimum points, ya. Nah, ini tadi yang saya sebut Porter, ya, titik keluar yang berada di tepian cluster yang sudah nggak bisa membentuk itu lagi epsilon baru lagi, ya. Nah, dia membentuk cluster. Nah, begitu udah sampai seperti itu, dia akan cari data lain, ya. Dia akan pindah core-nya itu akan pindah ke data lain yang dia itu di luar cluster ini. Misalnya titik ini, ya. Nah, dia misalnya di titik U, ya, dia bentuk cluster epsilon lagi di sini. Ternyata di sini yang paling terluar W. Begitu W itu jadikan titik center, ternyata dia nggak bisa juga bentuk epsilon. Nah, akhirnya jadi satu cluster. Tapi sudah membentuk sebuah epsilon ini sudah membentuk cluster lagi. Masih ada lagi? Masih, ya. Nah, misalnya titik ini, dia sudah habis di sini, dia pindah ke titik lain. Nah, misalnya titik Y, ya. Nah, dia ulangi lagi titik ini, dia epsilonkan lagi. Nah, ternyata ketemunya adalah Z ini, ya, X ini. Dia sudah nggak gagal membentuk cluster baru. Nah, ini nanti dianggap sebagai noise, ya. Nah, itu adalah tentang algoritma DB-scan, ya. Oke, ini ada sebuah ilustrasi tentang DB-scan, ya, supaya adik-adik punya gambaran kerja DB-scan daripada mendengar video saya, ya. Ini ada di YouTube, saya ada DB-scan-nya. Kita lihat dulu, ya, seperti apa, ya, DB-scan itu. Kita tunggu dulu, ya. Oh, masih lama juga nih. Oke, saya copy aja deh, ya. Kita lihat di. Oke, ya, kita tunggu. Ya, masih ilustrasinya masih tunggu. Oke, kita skip aja dulu, ya. Oke, sebentar, ya. Oke, saya ada ilustrasinya nih, tadi, ya. Oke, kita tunggu dulu, ya. Oke, misalnya kita ke versinya dulu, kita lihat, ya. Ilustrasinya ternyata macet di laptop saya, ya. Kita lihat dulu di sini. Oke deh, sambil nunggu ilustrasinya, kita langsung, oh ini masih ada, ya, sebentar. Oke, misalnya kita ke YouTube-nya aja, ya. Kita lihat nih ilustrasinya, ya. Oke, nanti kita akan praktikum di Excel-nya, cuman kita tunggu dulu ilustrasinya ini. Nah, ini adalah ilustrasinya tadi, ya. Ilustrasi dari sebuah DB-scan, ya. Saya dapat dari YouTube.
Baik. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Nah, ini dia kan geser terus lingkarannya ya tadi ya. Nah, dia akan geser terus lingkarannya, misalnya ada gambar seperti orang yang tersenyum ini ya. Nah, dia akan geser terus lingkarannya. Tadi saya bilang kan dia akan menggeser core-nya, lalu dia akan deteksi kira-kira epsilon ini, lingkaran epsilon ini sudah sesuai dengan min PT atau belum ya. Nah, ini bagaimana orang matematika itu memfilsafatkan kepadatan itu seperti ini ya. Nah, dia akan terus melakukan lingkaran seperti ini sampai akhirnya di titik ini nggak ada lagi yang bisa membentuk epsilon baru. Nah, dia pindah ke sini, dia pindah ke sini, lalu dia pindah ke sini lagi ya. Akhirnya terbentuk berapa klaster ini tadi. Dia membentuk hanya 4 klaster ya, dan yang lain ini adalah titik-titik yang gagal untuk membentuk klaster ya. Saya ulangi lagi misalnya ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Ya, dia membentuk klaster seperti ini terus gitu ya. Ini di P-scan ada ya. Ini terutama nanti digunakan misalnya ada di kecerdasan buatan itu tentang pengenalan pola. Dia geser terus. Oke, dia geser terus radiusnya epsilonnya ya. Nah, begitu udah sampai di sini, nggak ada lagi, foldernya sudah nggak bisa membentuk epsilon baru lagi, dia bentuk di sini. Bentuk di sini lagi, dia udah cukup, bentuk di sini lagi, dia bentuk di sini lagi ya. Nah, sampai akhirnya dia ketemu noise, atau noise itu adalah yang tidak bisa untuk dibentuk epsilon lagi. Contohnya titik-titik yang kecil-kecil ini, itu dia dianggap noise semua ya. Itu DB-scan itu bisa untuk noise ya. Ini kan seperti ibaratnya orang yang jerawatan tadi ya. Nah, itu tadi ya tadi. Nah, makanya di scan itu ya kita bisa mendeteksi noise tadi. Kita bisa mendeteksi noise atau outlier. Nah, outlier itu tadi yang saya contohkan tadi itu adalah data mencurigakan yang tak wajar kadang ya, data pencilan. Data yang karakteristiknya berbeda dengan karakteristik umum data lainnya. Contoh tadi adalah jerawat-jerawat di wajah orang tadi. Di wajah orang yang dipolakan dengan dibisikan tadi ya. Itu adalah contohnya disebut sebagai outlier. Data pencilan. Nah, dalam DB-scan, data outlier adalah data-data yang jaraknya jauh dari klaster-klaster pertama dan gagal untuk klaster baru. Ya, kita akan bahas mengenai outlier ini lebih lanjut di episode berikutnya ya. Nah, cuman sekarang kita akan langsung beralih ke Python-nya tadi. Kita akan langsung beralih ke Python-nya. Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Kita buka PyCharm-nya tadi. Lama banget ya. Oke, kita tunggu dulu PyCharm-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama nih. Oh, ini ntar. Ya, dia mulai bentuk. Oke ya. Nah, ini adalah yang UTS kemarin ada ya. Cuman kan UTS kemarin kita pakainya adalah K-means ya. Nah, sekarang kita akan rubah ini menjadi DB-scan. Misalnya di sini saya pakai gempa.csv yang kemarin ya, yang tentang gempa kemarin ya, yang datanya itu ini. Misalnya saya buka dulu datanya ya. Gempa.csv. Oke, ini ya. Kita kan kemarin di UTS mengklaster gempa ini ya. Kita lihat dulu nih datanya.
Baik ya. Nah, sekarang kita akan ubah ini data ini ya menjadi algoritma DB-Scan. Ini kan yang adik-adik kira-kira kerjakan ketika adik-adik mengerjakan yang kuis ya. Oke, kita lihat dulu datanya tadi. Baik, ini kan data kemarin itu kita mau mengcluster bencana ya. Mengcluster data ini karena ini misalnya saya ambil contoh di sini adalah orang lagi kena gempa bumi ya, kena gempa bumi. Nah, dia akan diperbantukan di 4 titik klasternya itu. Nah, dia akan susun klasternya berdasarkan 4 titik yang ada di sini. Ya, kira-kira berdasarkan pada kedekatan wilayah. Kalau kemarin kan saya bilangnya 4 ya. Nah, dia kan 4 di sini. Jadi kemarin ada berapa ya? Ada saya nggak ngerjain ya, ada yang ngerjain. Nah, sekarang kita akan rubah mengolah data ini menjadi DB-Scan. Kita nggak kalau kita pakai DB-Scan ya, software itu nggak meminta user untuk memasukkan jumlah klasternya, tapi dia akan langsung mempelajari kedekatan lokasi yang ada di sini. Dia akan langsung pelajari dan dia akan mengklaster sendiri ya. Baik, ini kita rubah aja. Misalnya saya copy ini ya, import Panda ini, semuanya ke bawah saya copy ya. Bentar ya, hang terus nih. Oke, saya copy aja. Oke, saya copy. Saya buat file baru, file pattern baru ya. Misalnya saya buat file baru namanya adalah DB-Scan seperti ini ya. Saya klik dulu DB-Scan-nya. Oke, misalnya saya copy aja yang dari Key-Means tadi, saya copy ada di. Tunggu ya. Ya beginilah kalau sama Zoom sama Python ya, jadi agak lama. Oke ya, udah. Baik. Nah, sekarang kalau kemarin kita gunakan ini Key-Means ya, sekarang kita akan ubah dia pakai DB-Scan ya. Ini kan form sklearn.cluster ya. Dari Scan ini sudah menyediakan banyak algoritma. Salah satunya adalah DB-Scan ya. Oke, misalnya di sini ada DB-Scan. Saya masih lihat dulu ya. Saya agak lupa. Baik ya, kita rubah dia jadi DB-Scan. Nah, ini kita rubah. Ini kita rubah jadi DB-Scan seperti ini. Oke ya, ini udah jadi DB-Scan ada di. Nah, setelah itu prosesnya sama ya. Kita baca file CSV di sini, kita baca file CSV-nya, ini untuk membaca file CSV-nya ya. Yang ini. Lalu ini adalah untuk memilih atribut yang diperlukan. Tadi kan kita ngedropnya apa nih dari data ini tadi? Nomor KK ya. Nomor KK, nama KK ya, sama alamat asli. Yang kita gunakan hanya longitude sama latitude ya. Posisi di peta ya yang kita gunakan. Nah, akhirnya di sini hanya ini aja, nomor KK, nama KK sama alamat asli kita dropkan. Setelah itu kita data dari gempa.csv itu kita masukkan ke dalam array ya. Kita masukkan ke dalam array list sehingga dia bisa diolah oleh algoritmanya. Jadi file di CSV tadi harus diolah ke array list dulu ya, struktur data array list dulu. Lalu dia bisa diolah oleh algoritma machine learning ya. Oke, nah setelah itu ini kita lakukan normalisasi ya, proses normalisasi dengan menggunakan index scaler. Sebentar ya, saya nyalain lampu dulu. Baik. Nah, ini ya. Kalau ini kan kita masih pakai yang Key-Means kemarin ya. Nah, sekarang kita kalau di Key-Means itu kita nggak meminta user untuk memasukkan jumlah klaster. Berbeda sama yang
key means ya tadi ya. Nah, ini kita hapus saja ya. Nah, sekarang karena kita mau menggunakan DB scan, maka kita ganti ini menjadi, misalnya kita ganti jadi DB, misalnya ya. Oke, misalnya saya copy aja ya dari sini. Oke ya. Nah, ini kita rubah jadi kita nggak pakai kimis lagi, memasukkan ini array ke algoritma DB scan. Nah, ya, kita masukin ini tadi ya. Ini kan kita gunakannya, nah seperti di teori tadi ya, kalau DB scan itu sangat terpengaruh oleh dua variabel matematika. Kalau di sini saya sebutin tadi apa tadi? Saya sebutin tadi adalah di sini itu kita menggunakannya adalah kita pakai epsilon ya. Kita pakai epsilon atau radius lingkaran tadi dengan min points ya, atau jumlah titik minimum ya. Nah, misalnya di sini saya masukinya adalah epsilonnya 0,1 ya, atau jarak antar itunya adalah 0,1 derajat ya. Derajat antar kedekatan antar orangnya itu 0,1. Lalu di sini misalnya saya gunakan minimum samples-nya itu adalah 3. Ya, jadi tetangganya sehingga dia membentuk epsilon ini adalah 3 ya. Ini bisa diubah-ubah nggak? Bisa aja. Tapi kalau ini dirubah-rubah itu sangat mempengaruhi dari clusteringnya tadi. Saya ini memasukkan dari memasukkan ini memang dari analisa saya ya. Nah, nanti kalau misalnya ini dirubah-rubah hasilnya juga akan berubah, yaitu yang epsilon 0,1 sama min sampel sama dengan 3 ya. Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya, di episode berikutnya bagaimana kalau misalnya kita rubah-rubah epsilon sama min samples-nya ini ya, yaitu ketika kita akan mendeteksi dari sebuah outlier ya. Oke, nah ini seperti biasa DB fit X scalet ya. Oke. Nah, ini misalnya saya ganti jadi nomor KK. Ini misalnya kepala KK ya. Lalu di sini ada kata cluster ya. Dan ini kan namanya keys label. Kita kan udah nggak pakai keys lagi ya. Kita pakainya adalah variabelnya DB. Nah, kita rubah ini jadi DB. Oke, tunggu dulu nih. Nggak hang lagi nih. Aduh. Oke, ini kita rubah jadi DB. Ya, karena kan variabel yang kita gunakan udah DB ya. Nah, ini kalau yang di episode kemarin kita udah bahas bahwa ini fungsinya adalah untuk menampilkan data cluster di konsul ya. Ya, bahkan kemarin saya lihat di tugas software ada sudah bikin aplikasi bisa upload dan bisa menampilkan tabel. Ya, kembangkan aja ya software konsul saya ini. Sehingga adik bisa kembangkan di aplikasi GUI ya. Nah, ini sekarang kita ke sini adik ya. Ini adalah untuk menampilkan visualisasi datanya. Cuman di sini ya sedikit ada perubahan untuk visualisasi datanya karena si DB scan tadi dia nggak kenal yang namanya center ya. Karena kalau di sini kita lihat perbedaannya ya di teori tadi. Perbedaannya adalah clustering yang prototipe itu masih mengenal adanya cluster atau centroid ya. Dia pakai titik representasi data. Tapi kalau yang density ini dia nggak pakai centroid, dia nggak ada senternya tadi. Dia berdasarkan kepadatan cluster aja ya. Nah, saya ambil contoh di sini ya. Maka di sini dia nggak ada center, jadi kita hapus yang center ini, 2 baris ini ya. Yang ada center-centernya ini kita hapus. Karena yang ini tadi ya, itu adalah dikhususkan untuk K-means yang ada centroidnya. Nah, yang dipiskan kan nggak ada centroidnya nih. Kita hapus. Nah, kita hapus 2 baris tadi ya.
Tapi yang ini kita ganti dia menjadi DB labels yang ini ya. Oke, misalnya udah kita buat seperti ini. Sama ya, labels. Oke, misalnya kita inputin lagi nih di sini ya. Kita tambah lagi. Misalnya sebelum kita cetak ini dia bisa memunculkan berapa jumlah klasternya ya. Oke. Kita masukin lagi di sini ada D ya. Nah, ini misalnya saya kasih komentar ya. Menampilkan jumlah klaster. Oke, nah misalnya seperti ini, menampilkan jumlah klaster ya. Oke. Nah, ini kenapa bisa begitu, Pak? Nah, kenapa bisa menampilkan jumlah klaster? Karena kan ini udah labels ya, IP labels seperti ini, ya, dia punya atribut labels, jadi untuk menentukan berapa klasternya. Nah, di sini ada kata len labels, itu adanya fungsinya adalah untuk menghitung jumlah kelompok labelsnya. Ya, n row ini, nah ini ada kata n cluster. Oh, maaf, len labels itu adalah menghitung banyaknya labelsnya ya, banyak datanya. Lalu ada n cluster tadi. Nah, n cluster ini fungsinya adalah kata let set label itu dia akan menghitung berapa klasternya menggunakan let set label ini. Lalu ada kata min 1 if min 1 in labels as 0. Nah, ini kalau misalnya terjadi yang tadi saya sebutin adalah noise tadi ya, adanya outlier tadi, dia akan kalau di Bscan itu dia akan dikasih labels min 1 tadi kalau di Bscan di Python ya. Nah, ini baratnya kalau ada noise atau ada outlier, dia dianggapnya adalah 0. Dianggapnya adalah min 1. Ya, min 1. Seperti itu, ya. Sehingga dia nggak nilai noise tadi tidak berpengaruh pada nilai asli. Ya. Nah, ini print ya terdapat ya inilah berapa jumlah klasternya dan jumlah klaster yang terbentuk ya. Oke. Misalnya kita olah ada D ya. Kita misalnya kita udah masukin di sini, kita olah yang file gempa ini tadi ya, gempa CSV ini. Kita akan olah lagi ini ya, kita masukin. Nah, sekarang kita coba cluster aja ada ya. Kita akan langsung run program ini. Kita run di Bscan. Nah, kita lihat nih, kalau pakai di Bscan ya, kalau yang K-means yang di episode yang kemarin kan kita diminta untuk memasukkan jumlah klasternya dulu ya. Nah, sekarang kita nggak perlu untuk memasukkan jumlah klasternya dulu ada deh. Ya, dia akan langsung mengolah ya, mempelajari datanya langsung terbentuk klasternya sendiri. Ini klaster alamiah nih. Bukan klaster yang direkayasa oleh user. Jadi dia mempelajari jumlah klasternya, dia klaster sendiri. Ya, kita lihat nih ada deh ya. Memang masih agak lama ya karena membaca file upload-nya. Nah, dia ya ini yang pakai di Bscan ada deh. Ya. Kalau kita pakai di Bscan itu ya. Nah, dia langsung menghitung sendiri. Terdapat 4 klaster yang terbentuk. Ini si program sendiri nih yang mengklaster. Ya. Dia mempelajari data yang ada di sini, dia mempelajari data yang ada di CSV ini ya. Sebentar. Dia mempelajari data yang ada di CSV ini, ternyata berdasarkan kedekatan antar datanya ya, dia langsung mengklaster ada di klaster 0, klaster 1, 2, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 1, 1, 0, 3 ini ya. Dia langsung mengklaster seperti ini ya. Dan ini adalah bentuk klasternya. Nah, ternyata ke-20 warga tadi itu menurut si Bscan itu ternyata dia lebih baik 4 klaster tadi ya. Dia langsung mengklaster sendiri. Ya. Bandingkan dengan misalnya kalau misalnya kita menggunakan K-means ada di. Kalau ini adalah yang aglomeratif ya, dia mengklaster sendiri, tapi kalau yang K-means itu beda. Kalau K-means itu kita memasukkan jumlah klasternya dulu ya. Misalnya kita bandingkan ya dengan K-means misalnya ya. Misalnya saya tutup dulu ini. Nah, misalnya saya pakai yang K-means ya. Nah, ini misalnya saya pakainya K-means yang tadi ya, K-means. Nah, kita lihat dulu nih.
pendaftaran klaster. Ya, kita tunggu dulu. Oke, baca lagi ya, proses bacanya ini yang lama ya. Padahal cuma 20 record aja. Nah, ini ya. Nah, dia akan muncul pertanyaan pertama, dia meminta si user itu untuk memasukkan jumlah klasternya dulu. Ya, dia menyuruh user untuk memasukkan jumlah klasternya dulu. Nah, misalnya di sini saya masukin aja 4. Nah, baru ketika dia mintanya 4, maka si Keyman ini akan mengklaster data tadi menjadi 4 klaster ya. Oke, misalnya saya klik di sini. Nah, dia langsung mengklaster jadi 4 ya. Misalnya saya ulangi lagi. Nah, ini kan petanya dia mengklaster jadi 4. Dia kan pakai Centroid nih. Yang warna merah ini adalah Centroid-Centroidnya ya. Yang warna-warna merah ini. Nah, misalnya saya iseng nih ya. Saya mau Keyman ini enggak 4 klaster, misalnya hanya 3 klaster misalnya ya yang saya masukin ya. Misalnya saya X dulu ini ya. Nah, saya run. Ya. Kalau tadi kan saya mintanya 4 ya. Sekarang kita coba kalau misalnya data tadi di klaster jadi 3. Nah, dia ini yang Keyman ya tadi ya. Misalnya saya klaster jadi 3. Kita enter. Dia masih akan tetap mengerjakan nanti. Dia masih akan tetap mengerjakan. Karena saya mintanya tadi adalah yang di Keyman ini adalah jumlah klaster yang diinginkan 3 ya. Nah, akhirnya dia di sini ya dia klaster jadi 3 juga. Ya. Jadi 3 juga sesuai dengan permintaan dari user ya. Misalnya kita ulangi lagi ya. Ini misalnya saya klaster jadi 2. Boleh juga ya. Nah, dia tetap akan mengklaster. Jadi 2 juga. Satunya atas, satunya bawah ya. Nah, cuman kalau kita lihat ya, misalnya yang 3 klaster tadi, itu kan terlalu jauh ya. Misalnya saya kembali lagi yang ketiga ya. Oke, saya 3 klaster ini. Nah, dia akan membentuk 3 klaster seperti ini tadi ya. Nah, ini kan terlalu apa ya? Nggak sesuai karakteristiknya lah ya. Orang yang yang sebelah barat laut sama yang timur laut ini kan terlalu jauh ya. Tapi dimasukkan dalam satu klaster. Kenapa seperti itu ya? Karena memang kitanya yang salah. Kitanya yang meminta dia untuk mengklaster jadi 3. Ya, jadinya seperti ini. Yang dua klaster warga yang berjauhan ini tetap dimasukkan dalam satu klaster. Nah, lain halnya kalau misalnya kita menggunakan DB-Scan ya. Lain halnya kalau misalnya kita menggunakan yang DB-Scan. Nah, misalnya saya X dulu ya. Kita gunakan yang DB-Scan ini ya. Kita kembali lagi ke DB-Scan adik-adik. Oke, ini DB-Scan. Ya, kita kembali lagi ke kok DB-Scan yang ini sih? Oh, ini DB-Scan PY ya. Oke, kita kembali lagi ke DB-Scan ya. Kalau DB-Scan bagaimana ya? Nah, kalau DB-Scan itu kita tetap pakai data ini ya tadi ya. Kita tetap pakai data gempa.csv ini, kita tetap pakai ya. Nah, cuman di sini kita langsung run. Dia perbedaannya di DB-Scan ini si user tidak diminta untuk memasukkan jumlah klasternya ya. Nah, ini DB-Scan ya. Dia akan langsung menghitung ternyata warga tadi ya, 20 warga tadi akan lebih baik kalau misalnya di klaster menjadi 4 klaster. Nah, dia sudah cerdas DB-Scan itu ya. Oke, 4 klaster aja ya. Sesuai dengan karakteristik data lokasi lebih baik di klaster jadi 4 klaster. Nah, ini akhirnya terbentuklah seperti ini. Sampai klaster 3 ya. Nah, ini ya. 4 klaster sampai klaster 3 seperti ini. Nah, memang benar kan? Memang ke 20 warga tadi akan lebih baik kalau misalnya kita klaster menjadi 4 klaster, jadi 4 titik. Karena memang dari segi kepadatannya, saya memang sengaja merancang kepadatan dari si 20 warga ini adalah menjadi 4 klaster. Dan ternyata benar, si DB-Scan ini dengan algoritma cerdasnya ya, dengan menggunakan lingkaran epsilon yang digeser-geser tadi,
Nah, dia ternyata berhasil mengklaster kedua keluarga tadi menjadi 4 klaster. Ya, dia lebih cerdas. Dia nggak meminta si user itu untuk memasukkan jumlah klasternya terlebih dahulu, ya. Tapi setelah itu dia ini ya tadi mengklaster sendiri sesuai dengan karakteristik lokasi ya. Nah, itu tadi adalah tentang DB-Scan ya. Oke. Itu adalah prakteknya ya. Nanti setelah itu kita akan kembangkan untuk mencari noise ya. Karena noise itu ini ada deh ya. Pengertian dari noise ya. Memiliki kemampuan untuk mendeteksi adanya noise ya, yaitu data pencilan, data yang tidak wajar ya. Nah, ini bisa kita gunakan nih. Noise itu artinya adalah data outlier yang jaraknya jauh atau terpencil dari klaster-klaster utama. Nah, itu adalah di noise itu adalah dia gagal membentuk klaster baru karena kelas titiknya itu ternyata begitu diepsilonkan dia lebih kecil dari minimum PTS atau jumlah klaster yang minimum untuk membentuk klaster baru. Ternyata dia nggak lulus TWK dia. Nah, makanya dia dianggap sebagai noise atau outlier. Ya, kita akan lanjutkan di episode berikutnya bagaimana kita mendeteksi suatu noise. Ya, kegunaannya banyak. Ya, kegunaannya kalau disebut kegunaannya. Ya, baik ya itu aja dari saya ya untuk video episode tentang clustering. Ya, kita lanjutkan di episode selanjutnya yaitu tentang outlier. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.